Masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Ada kabar baru, menarik, dan mungkin sebuah solusi. Kepala BP2MI telah menemukan adanya barang milik PMI menumpuk di gudang. Sehingga Kepala BP2MI Benny Ramdhani marah. Dan ini sangat viral di berbagai media sosial di Indonesia. Hal inilah yang mengundang respon dari Kementerian Perdagangan. Sehingga Kementerian Perdagangan bergerak cepat untuk mencari solusi terhambatnya barang kiriman milik PMI. Memang ribuan barang milik PMI menumpuk di gudang, entah dari berapa bulan yang lalu. Yang jelas itu adalah barang lama, bukan barang baru. Barang lama ditambah dengan barang baru sehingga semakin menumpuk. Saya ada berita satu ya dari sebuah sumber, saya akan bacakan untuk Anda semua. Langsung. Dari CNN Indonesia, anak buah Sulhas respon protes kepala BP2MI soal kiriman TKI ditahan. Jakarta, CNN Indonesia, Kementerian Perdagangan Kemendak memastikan soal kemudahan impor barang kiriman pekerja migran Indonesia dalam Peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas Permendak nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Menurutnya, ini untuk memberikan kemudahan serta solusi yang adil dan efektif bagi para PMI dari berbagai negara yang akan mengirimkan barang untuk keluarganya di Indonesia. Pemerintah berupaya memberikan solusi yang adil dan efektif untuk memperlancar proses pengiriman barang kiriman PMI ke Indonesia dengan menerbitkan Permendak nomor 36 tahun 2023 junto Permendak nomor 3 tahun 2024, kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso di Jakarta. Kepala BP2MI Benny Ramdhani sebelumnya memprotes kebijakan pemerintah terkait kebijakan impor barang kiriman. Hal ini dikarenakan barang bawaan para TKI ditahan barang kiriman, bea cukai dan menumpuk di gudang. Untuk beberapa kelompok barang tertentu, barang dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru dengan jumlah tertentu dan dikecualikan dari kewajiban memiliki perizinan impor dari Kementerian Perdagangan. Relaksasi dan kemudahan impor barang kiriman tersebut khusus diberikan kepada PMI untuk memberikan penghargaan kepada PMI sebagai pahlawan devisa. Budi mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan pemerintah mengatur impor dengan tujuan antara lain melindungi keamanan, kesehatan, keselamatan manusia serta lingkungan hidup dan melindungi serta mengembangkan industri dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengatur impor barang yang salah satu ketentuannya adalah harus dalam keadaan baru. Selain itu, impor barang tertentu diatur dengan memenuhi kewajiban berupa perizinan impor dari Kementerian Perdagangan. Kewenangan pengaturan impor tersebut diserahkan kepada Menteri Perdagangan untuk beberapa kategori tertentu. Menteri Perdagangan dapat menetapkan impor barang dalam keadaan baru serta pengecualian dari kewajiban perizinan impor. Budi menegaskan Permendak nomor 36 ini harus dapat menyelesaikan permasalahan barang kiriman milik PMI yang jumlahnya ratusan kontainer dan sempat tertahan di Desember tahun lalu.
Dalam Permendak Kebijakan dan Pengaturan Impor sebelumnya, pengecualian atas ketentuan pembatasan impor untuk impor barang kiriman PMI belum diatur secara tegas. Permendak nomor 36 tahun 2023 akan memberikan kepastian hukum dalam hal impor barang kiriman PMI di masa mendatang, pungkasnya. Oke ya, sepertinya ada revisi ya. Itu revisinya ya, mudah-mudahan itu salah satu solusi ya. Yaitu Permendak nomor berapa tadi ya? Ya, Permendak nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas Permendak nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Saya yakin dengan adanya protes dari Kepala BP2MI, revisi ini langsung dilakukan. Ini untuk mendapatkan solusi atas barang-barang milik PMI yang sudah menumpuk di gudang. Seperti kita lihat ya, kondisi barang milik PMI yang menumpuk di gudang, ini masalahnya adalah gini, ketika Permendak 36 2023 diberlakukan, di situ ada istilah koneksitas antara BP2MI dan perdagangan, termasuk bea cukai. Ketika barang-barang milik PMI yang dikirim dari luar negeri kemudian dicek melalui jaringan komputer yang sudah dipersiapkan, ternyata faktanya itu belum ada gitu loh. Faktanya itu belum bisa. Jadi inilah yang memperlambat laju perjalanan daripada barang-barang milik PMI. Saya menyoroti hal ini ya, ketika aturan sudah dilaksanakan tetapi piranti lunaknya atau kelengkapannya atau peralatannya justru belum bisa dipergunakan. Karena belum bisa dipergunakan peralatannya, bahasanya PMI ya, PMI itu menghambat ketika bea cukai mau mengkonekkan nama-nama TKW, TKI, PMI, ternyata informasinya ya, ternyata belum connect. Karena belum connect inilah sehingga bea cukai tidak bisa melakukan kegiatannya. Sehingga terjadilah penumpukan barang para PMI. Dan akhirnya ditemukan oleh Kepala BP2MI. Dan faktanya demikian. Itu yang saya dapat informasikan kepada Anda semua. Demikian.